Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Nurul Zalam Syarah Manzumati Aqidatul Awam. Jadi karangan ini atau kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang bait-bait dari Nazam Aqidat Al-Awam. Nah, jadi ini adalah nazam yang dikarang oleh Syekh Marzuki Al-Maliki. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Fallahu mawjudun qadimun baqi, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Maka bermula Allah itu wujud, ada ya Allah itu qadimun yang terdahulu, baqi yang kekal ya Allah, mukhalifun yang berbeda Allah itu lil khalqi kepada berbeda terhadap segala ciptaannya, bil itlaqi dengan kemutlakan. Wa qaimun dan Allah itu berdiri dengan sendiri, ghani yang tidak butuh Allah itu kepada yang lain. Wa wahidun wahai dan Allah itu tidak berbilang atau tunggal. Wahai dan Allah itu maha hidup, qadir maha berkehendak, atau qadir itu maha kuasa gitu. Muridun maha berkehendak, alimun maha mengetahui, bikulli syai'in dengan segala sesuatu. Sami'unil basir, maha mendengar, maha melihat, wal mutakallim dan berbicara, bermutakalim, lahu sifatun mempunyai sifat-sifat, sab'atun 7 tantazimu yang tersusun. Itu kira-kira makna bebasnya. Nah, jadi sekarang kita cari makna yang disyarah oleh Syekh Nawawi. Yakni yaitu idza aradta ma'rifatal 'ashrina sifatan, yaitu jika engkau menghendaki mengenal akan sifat atau 20 sifat itu, fa'aqulu laka, maka aku berkata kepadamu, Allahu mawjudun, maka bermula Allah itu mawjud, ada ia ila akhiriha, sampai ini maksudnya ila akhiriha ini sampai akhir bait ini ya. Nah, ini bukan akhir masa maksudnya ini, sampai akhir bait. Fal wujudu, maka bermula wujud itu, amrun i'tibariyun, adalah satu perkara yang bisa diiktibarkan, ya'tabiruhul mu'tabir, yang mengibaratkan ia oleh orang yang mengibaratkan, fi dhihnihi, di dalam kepalanya, ayyuqadiru fihi, yaitu yang ia kira-kirakan di dalam isi kepalanya. Naziruhu sawab, yang bandingannya itu naziruhu as-sawab. Jadi naziruhu as-sawab misalnya, yaitu perbandingannya itu seumpama pakaian misalnya. Idza kana fi sunduqin, apabila ada pakaian itu di dalam kotak. Tsumma ukhrija, kemudian dikeluarkan minhu, daripadanya kotak itu, pakaian itu dikeluarkan. Nah, fa innahu, maka sungguh pakaian itu yattasifu bizuhur, itu mensifatkan orang itu dengan apa yang tampak. Nah, jadi kepada teman-teman yang mendapatkan mafhum yang salah daripada uraian ini, silakan untuk dikomentari. Nah, jadi saya berfokus sebenarnya kepada kita belajar membaca kitab. Jadi nanti mungkin tidak saya sarahkan, tidak saya bacakan terlalu
tidak saya nanti ada arti-arti atau pemahaman. Nah, jadi dari ibarat-ibarat ini mungkin tidak terlalu detail kita bahas. Nah, mungkin seperti ini kan, maka bermula wujud itu adalah satu pengibaratan yang mengibaratkanlah ya oleh orang yang mengibaratkan. Di mana fi zihnihi yaitu di dalam pikirannya, ayyuqaddiru fihi yaitu yang ia mengira-ngirakannya, yaitu ada itu di dalam kepalanya. Naziruhu bermula bandingannya itu adalah as-saub yaitu pakaian. Masalan idza kana fi sunduk, apabila ada pakaian itu di dalam kotak. Summa ukhrija, kemudian dikeluarkan itu pakaian minhu dari kotak itu. Fa innahu yattasifu zuhur, maka sungguh pakaian itu orang akan mensifatkannya dengan yang tampaknya. Fahadha zuhur, maka ketampakannya ini laisa wasfan, ini bukanlah satu sifat zaidan yang tambahan ala sawbi atas pakaian. Gimana maksudnya nih ya? Maka ini nampaknya pakaian itu bukan sifat tambahan, karena sudah melekat mungkin sifatnya itu walaupun tidak keluar, walaupun tidak dikeluarkan dari kota. Illa annal aqla, kecuali bahwasanya akal itu yuqaddiruhu wasfan, itu sudah mentakdirkannya wasfan secara sifat zaidan, yaitu yang tambahan. Hadza ma haqqaqahul ulama, ini apa yang ulama Asy'ariyah itu berpegang lah gitu. Jadi ini apa yang dinyatakan oleh para ulama min qaulil Asy'ari, daripada ucapan-ucapan ulama Asy'ari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Wa daliluhu, dan dalilnya qauluhu ta'ala adalah perkataan Allah, la ilaha illa ana, tiada ada Tuhan kecuali aku. Wa idhan, dan juga laulam yakun subhanahu wa ta'ala mawjudan, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada, makana syai'un minal khalqi, maka segala sesuatu itu tidak tidak ada yang tidak diciptakan lah gitu. Kalau Allah tidak ada, maka segala sesuatu itu bukanlah dari ciptaan. Maka syai'un minal khalqi, maka tidak adalah segala sesuatu yang diciptakan ini. Nah, itu tentang wujud. Jadi Allah itu adalah nama yang wajib adanya. Nama yang wajib ada. Wal qidam. Qidam ini apa artinya? Huwa adamul awaliyah liwujudihi. Jadi qidam itu artinya ketiadaan awal dari wujudnya Allah Ta'ala. Jadi nanti pertanyaan wujud itu sejak kapan Allah ada? Nah, ini yang menangkalnya. Allah itu tidak ada permulaan pada wujudnya Allah. Falam yakhluq nafsahu, maka Allah tidak menciptakan akan dirinya, wala khalaqahu ghairuhu, dan tidak pula Allah diciptakan oleh selainnya. Jadi Allah tidak menciptakan dirinya sendiri dan tidak pula diciptakan oleh yang lain. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wal baqa'u, dan baqa, apa arti baqa? Huwa adamul inqidha'i, yaitu ketiadaan berakhir liwujudihi ta'ala, bagi wujudnya Allah Ta'ala. Allah tidak akan pernah sirna, Allah tidak akan pernah punah. Allah itu tidak seperti para makhluknya yang bisa punah. Makhluk bisa punah, khalik tidak akan bisa punah.
Makhluk akan mati, Allah tidak akan mati karena Allah maha hidup. Qala ta'ala, berkata Allah ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan abadilah dan kekallah oleh wajah Tuhanmu dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Wal mukha, ini selesai tentang baqa ini. Sedikit penjelasannya tentang baqa qidam juga. Wal mukhalafatu lil hawadis, dan berbeda Allah itu terhadap ciptaannya, terhadap semua jenis makhluk ini. Huwa, apa artinya? Adamu mumatsalati syai'in minal hawadisi lahu subhanahu wa ta'ala, yaitu ketiadaan sama sesuatu daripada apa yang di sisi Allah itu dengan apa yang terjadi, apa yang ada pada ciptaan, apa hawadis ini. Lahu subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu berbeda terhadap makhluknya. Makhluknya punya punya tempat lahir, Allah tidak ada. Makhluknya punya tempat di mana nanti akan meninggal, Allah juga tidak begitu. Seperti itu. Jadi sifat mati, hidup lalu mati itu bukan sifatnya Allah, itu sifatnya makhluk. Falaisa lahman wala uzman wala tawilan wala qasiran wala mutawassitan. Allah itu tidak mempunyai daging, tidak mempunyai tulang, tidak panjang, tidak pendek, tidak pertengahan. Fahuwa ta'ala, maka dia Allah ta'ala itu zatun, adalah zat, laisa fiha syai'un min sifatil hawadis, yang tidak ada sifatnya itu pada sifat-sifat makhluk. Wa kullu ma khatara bibalika, wa kullu ma khatara bibalika, dan bermula setiap ma yang terlintas di pikiranmu, min sifatil hawadis, daripada sifat-sifat kemakhlukan, daripada sifat yang bisa hancur, itulah tasdaku, itu tidak bisa dibenarkan. Inna fillahi syai'a, sungguh pada Allah itu ada sesuatu min dzalika, pada yang demikian itu. Jadi ini masih berkaitan tentang berbedanya Allah terhadap makhluknya. Walaysa lahu makanun aslan, dan Allah itu tidak mempunyai tempat asal, tempat secara asal lah gitu. Jadi walaysa lahu makanun aslan, dan tidaklah Allah itu mempunyai tempat aslan. Falaysa dakhilan, maka Allah itu tidak berada di dalam fid dunia, di dalam dunia, wala kharijan anha, dan tidak pula di luarnya. Qala Allah ta'ala, berkata Allah ta'ala, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada yang setara dengannya. Benar, tidak ada yang setara dengan Allah. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah ta'ala, ini ada yang salah tulis ini, wa qala, ini kan dia salah, kelebihan alifnya ini. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Fa qauluhu bil, selesai di sini sudah selesai tentang mukhalifun lil khalqi. Nah, ini bil itlaqi sekarang. Qauluhu, perkataannya Syekh Marzuki dengan itlaq, bil itlaq itu ay min ghairi taqyidin, dengan tanpa ada kaitan bi ba'dil wujuh, dengan sebagian
wajah, sebagian cara lah gitu, atau sebagian sisi. Bermakna annahu ta'ala, bahwasanya artinya itu Allah Ta'ala itu mukhalifun, itu berbeda lil khalqi, itu berbeda sifatnya terhadap para makhluk fi jami'il wujuh, pada semua wujuh. Falaysa subhanahu wa ta'ala mukhalifan lil khalqi fi wajhin, maka tidaklah Allah itu berbeda terhadap makhluk hanya pada satu wajah, tetapi banyak. Wa mumasilan, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu juga memasilan atau kepada mukhalifan itu sama fi wajhin akhar, pada wajah yang lain. Tanazzahullahu an dzalik, Maha suci Tuhan, Maha suci Allah dari yang demikian. Lanjut, masih tadi berarti berkaitan dengan ayat lak ini dengan mukhalif. Nah sekarang ini berbeda sekali. Wal qiyamu bin nafsi, yaitu Allah berdiri dengan sendirinya. Maksudnya huwa al istighna'u an zatin yaqumu biha, yaitu Allah itu maha kaya. Kalau dia Allah kaya berarti tidak butuh kepada yang zat yang lain. Allah itu maha kaya dari zat yang Allah itu berdiri biha dengannya zat. Kaqiyamil aradi bisa irizawati, sebagaimana berdirinya benda dengan semua zatnya. Wal istighna'u anil mujid, dan Allah itu maha kaya, tidak butuh daripada sesuatu yang mengadakan. Jadi Allah itu tidak butuh, apalagi tidak butuh untuk berdiri menopangnya. Tetapi yang butuh itu adalah makhluk. Kita ini butuh kepada yang lain. Kita butuh kepada orang tua, kita butuh ke sesama manusia. Fala yansha'u ta'ala an ghairihi kama nasha'a wujudil hadisi anhu ta'ala. Dan tidaklah muncul Allah Ta'ala an ghairihi, dari selainnya, kama nasha'a wujudul hadisi anhu ta'ala, sebagaimana muncul oleh wujud makhluk daripadanya Allah Ta'ala. Li'anna wujudahu ta'ala, karena bahwasanya wujudnya Allah Ta'ala itu zatiyun, itu bersifat zati. Faqauluhu, berarti sudah selesai berarti itu. Li'anna wujudahu, karena bahwasanya wujudnya Allah Ta'ala itu zati. Faqauluhu, dan perkataannya Syekh Marzuki Goni itu mufassarun liqaulihi, itu ditafsirkan karena bagi perkataannya yaitu qaimun. Apa kata syairnya itu? Wa qaimun goni wa wahidun wahai. Jadi kata goni itu dijelaskan dengan kata qaim itu. Apa maksudnya? Makna qiyam, anna makna qiyamillahi ta'ala binafsihi, bahwasanya berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya itu istighna'uhu, yaitu kayanya Allah itu, atau terkayanya Allah itu, tidak butuhnya Allah itu an kulli ma siwahu, dari semua selainnya. Jadi Allah itu tidak butuh semuanya, yang butuh itu adalah kita. Jadi istighna'uhu itu terkayanya Allah an kulli ma siwahu, dari segala sesuatu kecuali dia sendiri. Waftiqaru kulli ma siwahu ilaihi, dan butuhlah segala sesuatu termasuk kita ini ma siwahu, kecuali dia, ilaihi. Waftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Jadi butuhlah oleh tiap-tiap semua selainnya Allah itu ilaih, kepadanya. Walidzalika yu'abbiru, karena itu mengibaratkan anil qiyami,
ya'abirul musannif gitu kan, mengibaratkan oleh musannif daripada berdirinya Allah itu binafsi dengan sendirinya, bil istighna il mutlak dengan keterkayaan yang mutlak. Artinya tidak butuh secara mutlak kepada semuanya. Kalau kita butuh. Nah, kalau Allah Ta'ala berkata Allah wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum ay khada'at. Itu tunduklah wajah-wajah kepada zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Nah, itu tentang goni dan qaim. Sekarang tentang wahdaniyat. Wal wahdaniyatu huwa hiya, dan wahdaniyat itu artinya ada muta'adudi fi dzati was sifati wal af'ali, yaitu ketiadaan berjumlah banyak atau berbilang. Jadi Allah itu kan satu, berarti wahdaniyat itu artinya ketiadaan berbilang, fi dzati pada zatnya Allah, was sifati dan pada sifatnya Allah, wal af'ali dan pada perbuatan-perbuatannya Allah. Falaisat zatuhum murakkabatan, maka tidaklah ada zatnya Allah itu murakabah, itu tersusun min ajzain daripada beberapa juzuk. Walaisa fil khalqi, dan tidaklah pada ciptaan itu zatun kazatihi ta'ala, dan tidak ada pada makhluk itu zat itu zat Allah seperti zatnya Allah Ta'ala. Kenapa? Li'annal khalqa jismun, karena bahwasanya ciptaan itu, makhluk itu adalah jisim murakabun, yang tersusun. Jadi mungkin maksudnya ini tersusun, ada mata, ada tangan, kaki, dan kita tidak boleh mensifatkan Allah seperti itu. Kalau kita sifatkan Allah seperti mujassim lah gitu kan. Walaisa fi rabbina syai'un min dzalik, dan tidaklah ada pada Tuhan kita itu sesuatu jisim yang murakkab itu. Walaisat sifatuhu muta'addidatan, dan tidaklah ada sifatnya Allah itu berbagai macam sifat, beraneka macam sifat, min jinsin wahidin, dari jenis yang satu. Kakudrata ini seperti mempunyai dua kodrat, au irodata ini atau dua irodat, ballahu kodratun wahidah, akan tetapi Allah itu mempunyai kodrat yang satu, yujidu biha, yang dengannya kodrat itu Allah menjadikan sesuatu, wayu'dimu, dan mentidakadakannya gitu. Mengapa bahasa Indonesianya wayu'dimu, dan meniadakannya gitu. Menjadikan dan meniadakan. Walaisa li ahadin sifatun, dan tidaklah bagi seseorang itu ada sifat kasifatihi ta'ala, sebagaimana sifatnya Allah Ta'ala. Wala mu'assirun ma'ahu, dan tidak juga memberikan bekas bersamanya itu fi fi'lin minal af'ali, daripada satu perbuatan daripada perbuatan-perbuatan. Wala mu'assirun ma'ahu fi fi'lin minal af'al, dan tidak berbekaslah bersamanya itu pada perbuatan daripada perbuatan-perbuatan. Bal huwal maujidu, akan tetapi dialah yang menciptakan, lil af'ali, bagi perbuatan-perbuatan, kuliah semuanya. Fayakhluqut ta'ata, maka Allah menciptakan ketaatan, wal ma'siyah, dan kemaksiatan, wan naf'a, dan kemanfaatan, wad dharra, mudarat, wal ghani, kekayaan, wal faqra, dan kefakiran. Walaisatin naru muhriqatan, dan tidaklah api itu membakar, sifatnya membakar. Wala sikinu qati'atan, dan tidaklah pula pisau itu bisa memotong. Wala ta'amu mushbi'an, dan tidaklah pula makanan itu bisa mengenyangkan. Fallahu huwal khaliq wahdah, maka bermula Allah itu zat yang menciptakan sendirian. Lakin ja'ala bimuradihi hadza sababan fi hadza, akan tetapi Allah menjadikan kehendaknya itu ini menjadi sebab.
itu menjadi sebab api itu menjadi membakar, pisau tajam itu bisa memotong, obat itu bisa menyembuhkan, dan makanan itu bisa mengenyangkan dan lain-lain. Wa yajuzu, dan bolehlah an la yujidu an la yujida an la yujida, bahwa tidak didapatkan al-ihraq, akan kebakaran, akan panasnya api itu ma'anari bersama api. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wa ilahukum, dan bermula Tuhanmu itu ilahun wahid, adalah Tuhan yang satu, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Dia, Ar-Rahman Rahim, yang Maha Rahman dan yang Rahim. Nah, itu sekilas tentang wahdaniyat. Sekarang hayat. Sifatun wal hayatu, dan hayat itu adalah sifat tusahihu li zati, yang mensahihkan bagi zat-zat allati qamat biha, yang ada berdiri ia dengan sifat itu. Apa maksudnya? In ta'lama, jika kamu tahu, wa taqduru, dan engkau wa tuqaddir, dan engkau mentakdirkan. In ta'lama wa tuqaddira. Ini saya kurang tahu di mana kembali domirnya ini. In ta'lama wa tuqaddira. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah kamu atas kepada zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan mati ya. Wal qudratu, dan qudrat itu adalah sifatun, satu sifat, tusahihu, yang mensahihkan li zati, bagi zat, antaf'ala, berarti ini dia nih. In ta'lama ini kembali ke yang maha hidup, jadi dibu'anaskan mungkin ini zatnya itu. Jadi zat yang ia mengetahui, wa tuqaddiru, dan ia mentakdirkan atau takduru. Berarti gini nih. Wal qudratu, dan qudrat, sifatun adalah satu sifat, tusahihu li zati, yang mensahihkan bagi zat, antaf'ala, untuk ia perbuat, wa tatruka, dan ia meninggalkan perbuatan. Qala Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan bermula Allah itu atas segala sesuatu itu berkuasa ya. Wal iradah, dan iradat, jadi ini berkehendak ini, itu adalah sifatun tadi yang menuntut ia sifat itu tarjiha ahadil jaizain, yang menuntut kerojihan salah satu daripada dua cabang, daripada dua juzuk, alal akhar, daripada yang lain. Qala Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, inna rabbaka fa'alul lima yurid, sungguh Tuhanmu itu maha mengerjakan bagi apa yang ia kehendaki. Wal ilmu, dan ilmu, sifatun adalah satu sifat yang kasyifu biha, yang membuka dengannya sifat itu syai'a, akan sesuatu, inda ta'alluqiha bihi, di sisi ta'alluqnya, berkaitannya. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim, sungguh Allah itu terhadap segala sesuatu itu mengetahui, Allah maha mengetahui. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Jadi ini bahwa Allah itu meliputi bagi segala sesuatu itu, yang maha mengetahui. Faqala nazim, maka perkataan Syekh Marzuki, alimun, itu alimun bikulli syai', itu jadi ini kata-kata dari nazamnya ini, alimun bikulli syai', ai sawa'un kana mujmalan, yaitu mengetahui ia Allah itu baik sesuatu itu mujmal, yang bersifat umum, atau mufassalan, ataupun yang bersifat terperinci.
atau global lah gitu kan, atau global dan terperinci. Mungkinan karena baik memungkinkan au mumtani'an ataupun tidak memungkinkan, au wajiban atau wajib. Nah, ini sudah berapa nih? 29 menit ini. Jadi sama basar ini dalam sama basar ini nanti kita lanjutkan biar tidak terlalu panjang. Dan ini kan fallahu majurun sudah, wa qaimun 2 bait ini sudah, tinggal 1 bait di sini. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.